eh, salah satu bidang yang dalam bisnis merupakan perwujudan dari sebuah proses manajemen, yaitu yang namanya fungsi marketing atau manajemen marketing. Ya, ini salah satu contoh ya bagaimana manajemen diterapkan dalam bisnis. Bagaimana kita ketahui bahwa manajemen itu hadir ketika sebuah organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif dan ketika masuk ke dalam dunia bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah organisasi yang jenisnya untuk mencari untung. Ya, kita tahu organisasi itu ada dua jenis. Ya, ada organisasi yang bekerja dengan tujuan mencari keuntungan, disebut organisasi profit atau organisasi yang mencari keuntungan. Nama lainnya adalah organisasi bisnis. Yang kedua, organisasi non-bisnis. Itu organisasi yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Misalnya, ada yayasan panti asuhan misalnya. Panti asuhan itu wujudnya sebuah organisasi. Tapi tentunya nggak ada orang buat panti asuhan untuk cari untung. Pelihara anak yatim untuk cari keuntungan, enggak. Yayasan Pendidikan Anak Cacat, YPAC, itu juga sebuah organisasi. Tapi mereka bukan mencari keuntungan. Tujuan mereka adalah pelayanan. Jadi organisasi itu ada dua jenis, ada organisasi mencari keuntungan, organisasi profit. Yang kedua adalah organisasi non-profit. Nah, untuk organisasi yang mencari keuntungan disebut organisasi. Ya. Kalau kita kembali lagi ke materi pertemuan pertama kuliah kita, jika kita membahas apa yang dimaksud organisasi. Kemudian, seperti kita ketahui bahwa manajemen itu hadir agar organisasi ketika berusaha atau berupaya untuk mencapai tujuannya itu, atau meraih tujuannya itu, maka prosesnya efektif dan efisien. Ya. Nah, dalam organisasi bisnis, banyak hal yang harus mereka lakukan ketika mereka berupaya untuk mencapai atau meraih keuntungan. Salah satunya adalah mereka menjalankan yang namanya marketing atau pemasaran. Ya, karena organisasi bisnis itu mereka jualan. Mereka beli barang modal, proses mereka olah, kemudian hasilnya mereka jual lagi. Dengan harapan ya, pemasukan yang diperoleh dari penjualan itu lebih besar dari modal yang mereka keluarkan, sehingga ada selisih yang menjadi keuntungan. Jadi, organisasi bisnis itu harus jualan, harus melakukan proses pemasaran. Maka jadilah bidang ilmu
yang namanya manajemen marketing atau manajemen pemasaran. Jadi kita lihat sekarang apa itu marketing. Karena organisasi bisnis itu akan memperoleh keuntungan ketika mereka melakukan transaksi. Transaksi itu bisa mereka membeli barang modal, dan mereka jual lagi dengan harapan hasil penjualan mereka itu nilainya lebih tinggi dari nilai modal mereka. Kapan itu akan terjadi? Ketika mereka ketemu dengan yang namanya pelanggan atau customer. Jadi di sini kita bisa lihat betapa pentingnya posisi dari pelanggan. Jadi kalau kita berbisnis, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa peran dari pelanggan itu sangat krusial bagi kita sebagai perusahaan atau organisasi bisnis. Kenapa? Karena kalau nggak punya pelanggan, atau tidak ada pelanggan, sama saja kita tidak menjalankan bisnis. Karena definisi bisnis itu adalah adanya transaksi dengan pelanggan. Ya. Bisnis apa yang nggak ada orang beli barang kita? Yang nggak ada membeli jasa kita. Nah, oke ya. Jadi role of customer, peran dari pelanggan menjadi sesuatu yang esensial bagi sebuah organisasi bisnis. Jadi dengan demikian kita harus paham apa saja peran yang dimainkan oleh pelanggan kita. Oke, dalam memahami peran dari pelanggan tersebut, mari kita mulai dengan memahami apa definisi dari marketing atau pemasaran. Ya, di sini dikatakan definisi marketing adalah sekumpulan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan proses penciptaan, proses komunikasi, proses penyampaian, dan proses penawaran pertukaran. Yang bagaimana proses-proses tersebut yang bagaimana? Ya tentunya proses yang memiliki value. Penciptaan ya, tadi. Proses pertama adalah penciptaan. Yang penciptaan di sini adalah penciptaan produk atau penciptaan jasanya. Contoh misalnya, saya mau buat pempek. Yang harapannya nanti pempek yang saya buat akan saya jual nanti. Di penciptaan pempek itu adalah sebuah proses tersendiri. Kalau kita buat pempek, kira-kira laku nggak? Kalau nanti kita buat dan kalau sudah jadi, bisa nggak kita jual? Mungkin bagi kita orang Palembang, atau kita yang tinggal di Palembang, pempek sesuatu yang ada value-nya, karena itu adalah makanan kesukaan orang-orang yang tinggal di Sumatera Selatan. Saya pernah punya pengalaman,
Dulu saya pernah tinggal di Surabaya, tahun 93 sampai tahun 2000. Saya tinggal di mulai dari saya masih awal kerja sebelum saya menikah. Singkat cerita, saya suatu waktu cuti pulang ke Palembang. Cuti pulang ke Palembang. Karena saya mau cuti pulang ke Palembang, ya orang-orang, kawan-kawan saya itu taunya Palembang ada pempek, tapi mereka sendiri nggak pernah makan pempek. Ya, nanti kalau pulang cuti, bawa oleh-oleh pempek ya, kata kawan-kawan saya. Ya, zaman dulu, tahun 90-an itu, masih cukup lama perjalanan dari Palembang menuju Surabaya itu. Jelas, kalau naik pesawat, belum ada pesawat yang langsung Palembang-Surabaya. Dan cerita, saya selesai cuti, dengan susah payah, saya membawa pempek dari Palembang menuju ke Surabaya, ya. Ditambah pula waktu itu saya masih status saya anak kos, ya, saya tinggal di tempat kos. Jadi, yalah artinya saya belum tinggal rumah sendiri, saya masih kos, masih awal-awal kerja dulu, masih bujangan. Nah, pempek itu saya nggak punya kulkas karena tempat kos, ya. Nah, akhirnya begitu sampai malam di Surabaya, saya panasin, ya saya kukus lagi segala macam, pokoknya supaya jangan basi lah intinya. Besok pagi dibawa ke kantor. Ya. Yang saya bawa itu pempek yang original, yang asli betul-betul ikan, yang paling bagus lah, yang paling mahal yang ada di Palembang. Tapi apa yang terjadi? Saya bawa ke kantor, yang rata-rata banyak orang Jawa, dia bilang apa? Nggak enak, amis katanya. Ya, mau dari ikan, rasa banget ikannya. Nah, bagi kita yang orang asli Sumatera Selatan, kita akan mengatakan pempek yang terasa banget ikannya itu yang enak. Tapi bagi mereka orang Jawa yang nggak pernah makan pempek, begitu gigit dia bilang amis, bau ikan. Iyalah memang ikan. Ya, bagaimana suatu benda, ya satu benda yang sama, ya pada orang yang berbeda, value-nya berbeda. Jadi akan sangat konyol kalau saya buka warung di Surabaya jualan pempek. Itu sama saja saya menciptakan barang yang nggak punya nilai bagi orang di sana. Kalau kita lihat di Palembang ini coba, berjejer warung-warung, toko-toko, mulai dari yang kecil, besar, yang eceran, yang pinggir jalan, yang hanya pakai gerobak, bahkan hanya pakai keranjang ditenteng saja, ya, sampai ke masuk dalam mall, ada orang jual pempek, dan itu laku semua. Jadi proses marketing itu dari mulai menciptakan produk atau jasa apa yang kira-kira bakal punya value, punya nilai. Sudah dibahas dalam marketing. Artinya apa? Perencanaan produk, ya, kita selalu marketing mulai dari perencanaan. Ya. Pengorganisasian, membuat produk, kepemimpinan ketika membuat produk, sampai controlling atau pengawasan, pengendalian terhadap kualitas produk. Itu dijalankan supaya dapat pempek yang bagus. Tapi tentunya harus yang menurut orang, pempek yang bagus itu pempek yang bagaimana? Itu tadi,
Yang menurut orang Sumatera Selatan, pempek yang bagus itu kalau ikannya terasa. Tapi kalau begitu dibawa ke Jawa sana, justru pempek yang terasa sekali ikannya itu, amis mereka bilang. Ya. Jadi mulai dari creating, penciptaan, habis itu dikomunikasikan, kemudian disampaikan, dan yang paling penting adalah exchanging offering, penawaran pertukaran nilai. Exchanging offering value, penawaran pertukaran nilai. Ya, apa yang dimaksud dengan exchanging offering value? Jadi value yang ada pada suatu produk atau jasa, kita ajak orang untuk tukar. Tukar apa? Tukar dengan uang. Tergantung bagaimana cara menawarkan. Jadi dengan kata lain, dalam bisnis, ya di sini dikatakan bahwa fungsi marketing adalah untuk membawa nilai kepada pelanggan, pada customer. Ya, membawa nilai pada pelanggan. Kita lihat, pempek yang sama dibawa ke tempat yang berbeda, maka harganya akan berbeda. Bendanya sama, yaitu pempek. Kalau kita bawa hanya pakai gerobak dorong, dan kita berdiri di pinggir jalan, saya pikir harga pempek kalau 2.000 itu udah maksimum, udah agak kemahalan mungkin. Mungkin yang ideal harga 1.000 kalau pempek itu hanya diletakkan di gerobak dorong. Kalau pempek 2.000 udah top lah gitu. Tapi kalau pempek yang sama itu kita bawa ke mall, pasti kalau kamu pergi Palembang Icon, PIM, ya, PTC, ada yang jual pempek di sana. Berapa harga pempeknya? Ya, kalau kamu pergi ke Palembang Icon, makan pempek di sana, dapat pempek harga 5.000, itu udah murah banget. Bisa jadi pempek yang bulat kecil itu 8.000, jangan-jangan. Dapat 5.000 udah murah. Kalau ada pempek di mall harga 3.000, wah itu borong aja. Bayangin, benda yang sama, barang yang sama, ya, cara bawanya aja, nah, maksudnya cara bawa itu tempat menjualnya saja kita sudah urus berbeda caranya, harganya sudah berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi marketing, membawa value, membawa nilai kepada pelanggan. Kenapa? Karena ada yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ada yang membuat kepuasan bagi pelanggan. Oke, itu definisi marketing. Ini marketing adalah sekumpulan aktivitas yang berkaitan ya dengan penciptaan, pengkomunikasian, penyampaian, dan pertukaran nilai. Pertukaran nilai. Nilai itu dibawa kepada siapa? Ya kepada pelanggan. Ya, di sini kita akan menekankan tentang exchange proses, proses pertukaran. Tadi yang saya bilang pertukaran yang dimaksud adalah pertukaran nilai tadi. Jadi dalam proses pertukaran itu ada satu pihak, yaitu pihak yang kita sebut sebagai customer,
itu yang membeli. Yang kedua, ada pihak yang disebut provider atau penyedia jasa atau layanan atau penyedia barang, kita sebut nama lainnya adalah penjual, seller, ya bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, tentunya di situ ada produk yang dijual. Dan yang keempat, ya, ada yang namanya transaksi. Apa itu transaksi? Yaitu proses perpindahan barang yang dijual tadi dari penjual kepada pembeli. Namanya transaksi. Di mana transaksi itu berlangsung dengan cara tukaran, exchange. Apa yang ditukar? Ya barang itu ditukar dengan. Oke, jadi itu yang perlu kita pahami ketika berbisnis. Ya, ketika berbisnis ada proses pertukaran, ya, di mana ada 4 elemen di sana. Elemen pertama disebut customer atau pembeli. Siapa ini? Ini adalah orang yang membutuhkan barang atau produk atau jasa gitu. Yang kedua, ada yang namanya penjual atau provider. Yang ketiga, ada produk yang akan dijual. Tapi ada 3 itu saja tidak cukup karena harus terjadi yang namanya transaksi. Ya, yaitu proses pertukaran sesuatu yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Transaksi modern menggunakan uang. Artinya, pembeli punya uang, penjual punya barang. Itu tukaran. Tukarnya dengan harga berapa? Gantung mau disepakati. Kalau transaksi yang dulu, bahkan ya, sampai sekarang masih ada di beberapa tempat, itu namanya barter. Ini transaksinya adalah barang ditukar dengan barang. Masih ada sering saya lihat di TV7, ya, di acara Jejak Petualang itu sering kali ada di TV7, Trans 7, ya. Itu di daerah-daerah tertentu masih ada misalnya orang dari gunung, ya, dia turun ke pantai bawa sayur-sayuran. Nanti misalnya ada tanaman dari kebun, singkong, misalnya ditukar dengan ikan. Dengan yang orang nelayan misalnya. Berapa banyaknya ya disepakati. Prinsipnya itu adalah adanya agreement, persetujuan untuk pertukaran. Begitu juga ketika kita menggunakan uang, sama saja barang itu kita lihat, menurut kita ukuran mahal apa murah itu tergantung persepsi kita. Barang boleh sama, ya, tapi kita bisa bilang ini mahal atau murah karena persepsi kita berbeda. Misalkan tadi saya katakan, ada pempek, kalau ada pempek dijual di pinggir jalan, harga 5.000 satu potong, barangkali menurut kita kemahalan. Karena ukuran pempek di pinggir jalan itu 2.000 sudah maksimum, yang umum 1.000. Tapi kalau ada pempek masuk mall, ya 5.000 barangkali ideal.
8.000, kemungkinan masih dibeli orang. Tapi kalau ada pempek di mall harga 3.000, itu udah murah sekali. Itu tinggal bagaimana cara kita memanajemeninya, mempersiapkannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, leadership-nya, kepemimpinan, sampai kepada controlling. Jadi, dari situ kita bisa pahami bahwa marketing itu menciptakan nilai. Marketing itu menciptakan nilai. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menciptakan hubungan, ya, menciptakan hubungan antara orang dan produk, antara pelanggan dengan perusahaan. Itulah tugas marketing. Ya. Jadi kalau ada orang punya barang, ada orang butuh barang, tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah ada koneksi, tidak pernah ada hubungan antara mereka, maka tidak akan pernah terjadi transaksi penjualan. Ya. Itu sama saja dengan kejadian, saya butuh barang, tapi saya nggak tahu belinya di mana, karena nggak pernah tahu ada orang yang menjualnya. Atau sebaliknya, saya punya barang yang mau saya jual, tapi saya nggak tahu siapa yang mau membelinya. Jadi misalkan, ya, ada perusahaan punya barang disimpan dalam gudang. Sementara ada orang di pasar, keliling-keliling, muter-muter di pasar, nyari barang nggak ketemu. Makanya tugas marketing itu menemukan mereka, mempertemukan mereka. Mempertemukan antara siapa orang yang membutuhkan dengan barang yang dibutuhkan. Mempertemukan antara pelanggan yang mau membeli dengan yang mau menjual. Ya, jadi peran daripada marketing itu ada 3. Satu adalah mengidentifikasi atau mencari, ya, mengidentifikasi itu mencari siapa yang membutuhkan barang, siapa yang mau membeli barang, ya, termasuk kalau dibalik siapa yang mau menjual, siapa yang punya barang. Yang kedua adalah memuaskan, satisfy. Siapa yang harus dipuaskan? Kedua belah pihak. Yang punya barang harus dipuaskan, yang mau beli barang juga harus dipuaskan. Karena kalau mereka puas, artinya mereka sepakat akan saling tukar. Yang satu ngasihkan barang, yang satu ngasihkan uang senilai. Tapi tidak cukup saja sampai selesainya sebuah transaksi. Kenapa? Karena kita ingin transaksi itu berlangsung terus-menerus. Nggak cuma sekali, selesai. Ya. Tugas marketing itu menciptakan, ya, transaksi yang berkelanjutan. Maka peran marketing yang ketiga adalah retain customer. Retain artinya mempertahankan pelanggan. Jadi, sekali dia pernah jadi pelanggan kita berharap dia terus-menerus menjadi pelanggan kita. Itulah tugas marketing yang ketiga. Ya. Oke, jadi di sini ada 3 tugas marketing atau peran marketing. 1, mengidentifikasi, maksud identifikasi adalah mencari siapa yang punya barang, siapa yang mau beli barang. Yang kedua, satisfy, memuaskan. Siapa yang harus dipuaskan? Kedua belah pihak. Itu yang punya barang dan yang mau membeli barang. Kalau mereka sama-sama puas, maka akan terjadi transaksi. Dan yang ketiga, tugas marketing adalah mempertahankan pelanggan. Karena kita berharap transaksi nggak cuma sekali terjadi, tapi akan berlangsung
berkali-kali, atau terus-menerus. Ya, jadi ini 3 tadi tugas marketing. Bisa kamu baca sendiri, ya, untuk detail, ya. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi ketika bertransaksi, ya, ketika kita sebagai penjual bertransaksi, maka kita sebagai pihak yang menjual harus punya, kalau di sini disebut orientasi, ya. Maksud orientasi itu adalah cara berpikir kita. Jadi di sini dikatakan bahwa upaya-upaya pemasaran dari penjual, dari perusahaan yang menjual, itu bisa saja dia fokus kepada beberapa hal. Ada yang fokus kepada pelanggan, ada yang fokus kepada pelanggan. Maksudnya, fokus kepada pelanggan itu dia akan mengatakan pelanggan itu adalah segala-galanya. Maka muncullah istilah pembeli adalah raja. Pelanggan adalah raja. Jadi yang paling utama itu pelanggannya. Jadi fokus perhatian kita kepada pelanggan. Yang kedua, upaya yang bisa digunakan ketika kita berposisi sebagai penjual adalah kita fokus pada produk. Maksud fokus pada produk, kita sebagai penjual harus membuat barang atau produk yang paling unggul, yang paling bagus, yang paling excellent. Kenapa? Karena cara pandang terhadap produk ini, ya, punya pendapat. Apa pendapatnya? Kalau kita punya barang bagus, pasti ada aja yang mau beli. Ya. Kalau kita punya barang produs, kita punya barang bagus, ya, kita punya produk yang bagus, pasti ada yang mau beli, berapapun harganya. Buktinya kita lihat, barang bagus, barang excellent, ya, ada aja yang beli. Bahkan mungkin sebuah tas, ya, sama persis barangnya, yang beda hanya mereknya. Maka harganya bisa beda. Karena orang menganggap yang satu lebih bagus daripada yang lain, maka harganya yang ini lebih mahal, ini lebih murah. Ya. Minuman misalnya. Orang menganggap Coca-Cola itu bagus. Coca-Cola itu barang bagus. Karena Coca-Cola asal dari Amerika. Tapi kalau ada minuman lain yang misalnya mereknya apa, ya, Big Cola misalnya, bukan Coca-Cola tapi Big Cola misalnya, itu buatan Tangerang misalnya. Tentunya harganya tidak akan sama dengan harganya Coca-Cola. Ya. Nah, ini yang orientasinya pada produk. Yang ketiga adalah yang orientasinya pada sales atau penjualan. Ya. Orientasi pada sales ini dia menekankan bahwa proses transaksi penjualan
harus mudah. Karena kalau sales itu prosesnya mudah, pelanggan suka, pelanggan senang. Contoh sekarang, nah ini saya pikir inilah yang sekarang lagi banyak memanfaatkan IT. Lewat transaksi online. Dulu, sebelum ada Tokopedia, sebelum ada Lazada, sebelum ada Shopee, ya, dan lain-lain lah, semua yang tempat marketplace transaksi online. Dulu kita sebagai pembeli, kalau mau membeli sesuatu harus pergi ke pasar atau pergi ke toko. Kita harus keluar rumah, kita bayar barang, habis itu mungkin kita sendiri yang harus bawa pulang barangnya. Ya, mungkin demikian. Tapi sekarang, dengan memesan barang lewat aplikasi transaksi online seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, kita cukup di rumah, pesan-pesan barangnya lewat online, bayar transaksi lewat online, kemudian barang dia datang dia. Dengan kata lain, kita sebagai pembeli dimudahkan ketika melakukan transaksi penjualan. Inilah yang ketiga, ya, sales concept. Penekanannya pada proses penjualan. Dibuat efektif, dibuat simple, supaya apa? Supaya pelanggan jadi mudah. Walaupun konsekuensinya kadang-kadang kita banyak ngerasa tertipu. Kenapa tiba-tiba yang datang barangnya nggak sesuai gambar? Itu udah lain cerita. Itu bercerita tentang kualitas dari produk. Tapi transaksi jualannya mudah sekali. Pencet, datang barang. Tuh, jadi maksud saya untuk bicara tentang kualitas yang ada di produk konsep tadi, itu berbeda dengan yang sales konsep. Yang terakhir adalah production concept. Jadi fokus perhatian dari marketing itu ngurusi masalah produknya, barangnya, proses produksinya, proses produksi. Ya, kita berharap dengan teknologi maka proses produksi jadi murah. Nah, ini sudah banyak dilakukan di pabrik-pabrik, industri-industri. Ya, kalau dulu orang bikin apa contohnya? Bikin tas kan, bikin tas pakai tangan. Ya. Bikin baju pakai tangan. Maksudnya bikin baju misalnya baju kaos ada sablon misalnya, ada gambar, itu nyablonnya pakai tangan. Nah, sekarang nyablon itu pakai mesin, pakai pabrik di mesin itu sudah komputer. Motong kain. Ya. Kalau pabrik konveksi bikin baju kaos, ya itu kain satu bal itu bisa dipotong sekaligus gitu. Kalau dulu orang tukang jahit, motong satu-satu. Maka kalau bikin baju satu itu habis waktu 2 hari, mau bikin 100 baju, kalikanlah. Kalau di pabrik yang sudah terkomputerisasi, kain itu tinggal diletakkan di atas, terus proses potong kain itu sendiri sudah dengan komputer.
pilihan mau menerapkan fokus kemana dari 4 ini, sebenarnya boleh memilih keempat. Salah satu juga boleh. Tapi akan alangkah lebih baik kalau mampu semuanya diterapkan serentak. Jadi kita bisa fokus ngurusi pelanggannya, di saat yang sama juga kita memperhatikan kualitas produk, yang ketiga kita melakukan kemudahan sales, yang keempat kemudahan produksi. Kalau mampu keempat-empatnya akan lebih baik. Tapi kalau belum mampu keempat-empatnya, kita boleh memilih kita mau fokus kemana dulu. Seperti tadi yang saya katakan, barangkali kalau sekarang ini yang terlihat nyata itu yang sales konsep. Ketika zaman sedang COVID seperti ini, seolah-olah segalanya di-online-kan, itu fokus pada penjualan yang online. Seolah-olah walaupun kita sedang menghadapi wabah COVID, kita stay at home, kita nggak keluar rumah, ya supaya nggak terlalu banyak berinteraksi dengan orang, supaya menghindari terjadinya terkena serangan COVID, maka kita sering ada dalam rumah, tidak keluar, tidak ketemu dengan orang lain, ya. Namun transaksi sales tetap berjalan. Terlihat sangat mudah sekarang segalanya belanja pakai. Jadi belanja online itu memang fokus perhatiannya adalah mudah untuk transaksinya. Mudah untuk transaksinya. Jadi yang ditekankan itu pada proses penjualannya. Ya, betapa mudahnya belanja sekarang. Terasa sekali, sangat mudah untuk belanja. Perlu keluar rumah, nggak usah repot-repot pergi ke pasar, ke toko, ya cukup browsing-browsing dari HP saja, kemudian kita bayar juga online, barangnya datang dikirim. Tapi di sisi lain seringkali disalahgunakan orang. Itu ketika yang datang tidak sesuai dengan harapan dari pelanggan. Alangkah lebih baiknya kalau memang kita itu melaksanakan keempat-empatnya, ya. Kita mulai dari produksi yang low cost, biaya murah, kita menggunakan teknologi, kemudian produk yang dihasilkan walaupun produksinya biaya murah, tapi produknya tetap berkualitas, kemudian mudah untuk dijual karena mudah ditransaksikan lewat online, ya, dengan tetap memperhatikan kepuasan pelanggan. Kalau memang bisa menciptakan keempat-empatnya bagus. Tapi ini katakanlah sebagai pilihan tujuan dari sebuah organisasi ketika melaksanakan proses marketing. Mau yang mana? Memang idealnya keempat-empat. Nah, dari tadi kita jumpakan adalah value, nilai. Ya. Di mana definisi marketing tadi adalah dimulai dari penciptaan, ya, pengkomunikasian, penyampaian, sampai pertukaran nilai. Jadi apa itu nilai atau value? Itu adalah ukuran benefit, ukuran manfaat yang dapat diciptakan dari sebuah produk atau sebuah jasa. Jadi sekali lagi saya ulangi, value itu apa? Value adalah ukuran dari benefit, ukuran dari manfaat yang dihasilkan
dari sebuah produk atau jasa, ya, secara relatif dibandingkan terhadap harganya. Contohnya seperti saya katakan tadi, ya, pempek 2.000 kalau dibeli di gerobak pinggir jalan itu sudah harga paling tinggi kalau menurut saya. Saya tidak akan pernah beli pempek di atas harga 2.000 kalau di pinggir jalan. Maka value-nya akan mahal kalau 2.000. Tapi sebaliknya, kalau di mall, pengen makan pempek, di mall, ada pempek harga 3.000, itu murah sekali. Ya bayangin, kita makan pempek di mall, tempat duduknya enak, ya, kemudian ruangannya ber-AC, nyaman, pempeknya cuma 3.000. Ya murah lah. Tapi kalau kita jongkok pinggir jalan, makan pempek dari gerobak dari pinggir jalan, ya udahlah jongkok pinggir jalan, berdebu, harganya 3.000. Nggak mungkin lah kalau saya, mahal. Ya, itu value. Ya. Jadi value itu sesuatu yang lebih dari sekedar harga. Jadi value itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar harga. Jadi value itu nggak sama dengan harga. Demi value, orang berani bayar mahal. Contoh misalnya, nonton film di bioskop. Pertanyaan sederhananya, mengapa harga tiket bioskop itu beda-beda? Ada bioskop harga 25.000 sekali nonton. Ada yang 40.000, ada yang 50.000, ada yang 75, ada yang 100.000. Cinemax. Apa itu kan lain bioskopnya? Mungkin sama-sama 21. Nah, sama-sama 21. Kenapa 21 di satu tempat nggak sama dengan harga tiket 21 di bioskop di mall yang lain? Ya. Film yang sama diputar. Yang satu di Opti Mall, yang satu lagi di Palembang Icon. Filmnya sama. Jadi kita pulang, kalau ada dua orang yang berbeda, satu nonton film di Opti Mall, atau katakanlah kalau kejauhan Opti Mall, IP, International Plaza, yang satu PI, satu IP, satu PI. Satu IP, satu lagi nontonnya di PI. Gitu. Film yang sama, tapi tiketnya beda. Kenapa? Kenapa orang lebih bangga nonton di Palembang Icon, di PI? Ya. Ketika beli tiket, filmnya belum mulai, tiketnya difoto, habis itu diposting di Instagram. Nunjukkan dia nonton di Palembang Icon. Saya belum pernah nemu tuh di Instagram atau di Facebook ada orang nonton di OP Mall atau IP, International Plaza, tiketnya difoto terus diposting di Instagram atau di Facebook. Belum pernah. Kenapa? Kenapa kalau nonton di Palembang Icon kayak bangga betul,
sementara nonton di International Plaza itu nggak ada yang mau posting, apa malu dia nonton di International Plaza. Itulah value. Itulah value. Jadi proses untuk menentukan value itu, ya, itu tentunya akan tergantung pada bagaimana cara penawarannya, offeringnya. Dan itu akan selalu diselaraskan dengan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Jadi value itu adalah selisih antara benefit dengan cost yang dikeluarkan. Contoh yang lain, ya, mungkin kamu sendiri bisa merasakan. Kenapa kamu memilih kuliah di program diploma Unsri? Kenapa kamu memilih kuliah di program diploma Unsri? Yang biaya UKT-nya adalah 5,6 juta per semester. Itu cost-nya 5,6 juta. Mungkin kalau mau cari murah, ya mungkin lebih murah yang lain. Sakya Kirti itu sekarang punya Fasilkom. Sakya Kirti itu. Ya. S1, program S1 komputer di Sakya Kirti itu cuman sekitar berapa? 3 jutaan lah SPP-nya per semester. Bayangin ya, 3 juta per semester, kamu bisa tamat jadi sarjana, karena itu program S1. Kenapa kamu memilih program diploma di Unsri? Ya karena value-nya lain, karena Unsri itu negeri. Kalau tamat punya ijazah dari negeri, nilainya, value-nya itu lebih tinggi. Sekalipun kamu harus bayar UKT yang mungkin lebih tinggi juga. Kalau sekedar ingin program diploma, ya mungkin swasta-swasta yang lain juga banyak, kayak MDP, ya, IGM misalnya, itu juga punya program diploma. Bahkan yang lain-lain, nah, yang judulnya cuma STEMIC itu juga banyak program diploma. Kalau sekedar hanya ingin diploma D3 manajemen informatika misalnya. Tapi kenapa kamu pilih Unsri? Karena value-nya. Apa value-nya? Karena Unsri itu negeri, ijazahnya ijazah negeri. Itu value-nya. Ya. Semoga kamu bisa memahami makna dari value itu. Jadi value itu nggak sekedar ukuran harga, price. Tapi ada value, itu ada nilai di balik itu lagi. Ini mungkin saya usah bahas ini, kamu baca sendiri ya. Nah, kata kuncinya adalah ketika kita melaksanakan pemasaran, ya, di mana pemasaran itu harus menggunakan metode manajemen, maka jadilah manajemen pemasaran. Artinya, pemasaran itu harus ada perencanaannya, planning. Harus ada pengorganisasiannya, organizing. Harus ada yang memimpin, leading. Dan harus ada pengawasan dan pengendalian, control. Mengapa marketing harus ada manajemen? Karena kita dalam melakukan pemasaran nggak sekedar
asal-asal pemasaran. Kenapa? Karena pemasaran itu harus menciptakan diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Bahasa Palembangnya beda dari wong lain. Bedanya itu membuat kita punya keunggulan dalam berkompetisi. Jadi tolong dipahami dua hal ini. Differentiation dan competitive advantage. Diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Ini penting dua hal. Jadi marketing harus dimanajemeni dengan baik. Harus ada planning-nya, organizing-nya, leading-nya, dan controlling-nya agar marketing itu menciptakan diferensiasi. Coba sekarang. Ya, kita kembali lihat contoh-contoh iklan. Kalau kita mau beli sabun cuci, apa yang terbayang di benak kita? Kita akan langsung terpikir Rinso. Kenapa? Karena di kepala kita sudah tercipta diferensiasi. Ya. Sabun cuci yang bersih itu Rinso. Kalau kita mau beli odol, sikat gigi odol, langsung kebayang kita Pepsodent, karena Pepsodent membuat gigi putih. Tapi kalau kita kepengen nafas segar, kita nggak beli Pepsodent. Nah, kebayang kalau kita kepengen nafas segar, itu kita akan beli close up. Nah, itu diferensiasi. Jadi close up punya perbedaan, terkenal dengan nafas segar. Perhatikanlah iklan-iklannya close up. Semuanya ngomongin tentang nafas yang segar. Dia nggak ngomong gigi putih. Tapi kalau iklannya Pepsodent, dia akan ngomong tentang gigi putih. Ya. Rinso pasti ngomong cucian bersih. Jadi cucian bersih itu sudah menjadi cirinya Rinso untuk iklan Rinso. Kalau ada iklan yang lain, yang sabun cuci juga, dia memunculkan diferensiasi yang lain. Dia nggak akan nyebut mencuci bersih, karena mencuci bersih itu sudah seolah-olah sudah menjadi ciri khasnya Rinso. Coba, daya. Daya itu busa melimpah. Diferensiasi. Apalagi? Ya, yang punya ciri khas. Ya. Lihat apa perbedaan iklan Aqua dengan Le Mineral. Ya, sama-sama jualannya air minum. Ya, iklan Aqua. Dengan Le Mineral. Apa bedanya? Dia masing-masing punya diferensiasi. Nah, diferensiasi itulah yang akan menjadi keunggulan kompetitif. Keunggulan dalam bersaing. Ya, itu harus diciptakan dari proses marketing yang baik. Makanya marketing itu harus di-planning, harus di-organizing, dan harus ada leading dan controlling-nya. Supaya tercipta diferensiasi yang menghasilkan competitive advantage. Ya. Diferensiasi tadi, ya, sesuatu yang kita ciptakan dari diferensiasi, itu menjadi yang namanya value propositions, nilai yang ditawarkan. Jadi kalau saya bilang tadi, Rinso mencuci bersih, nah bahasa iklannya begitu, maka yang ditawarkan oleh Rinso adalah Anda akan mencuci dengan hasil yang bersih. Pepsodent, gigi putih cemerlang. Artinya apa?
diferensiasinya Pepsodent, ya, dia akan menawarkan untuk kita beli dengan alasan kalau kita pakai odol Pepsodent, maka gigi putih cemerlang. Namun sebaliknya, apa yang ditawarkan oleh Close Up itu nafas segar. Ya. Ya, nanti kita akan ada mata kuliahnya di semester 5. Insya Allah ketemu sama saya lagi, mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, semester 5. Oke. Jadi, ketika kita menyusun value propositions, ya, ada elemen-elemen yang harus kita cantumkan. Perhatikan iklan-iklan, ya. Jadi, ketika dia menawarkan sesuatu, coba lihat. Ada 3 unsur, who, what, and why. Who, what, and why. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu, kita menyampaikan value propositions, harus ada 3 unsur. Who itu siapa? Yaitu orang yang dijadikan target. What? Itu apa yang mau ditawarkan. Why adalah alasan yang harus ditunjukkan tentang keunikan dari produk yang kita tawarkan tersebut. Contoh misalnya perhatikan susu bayi. Ya. Contohnya apa namanya? Ada susu yang bukan susu kedelai, susu bayi dari kedelai itu. Lupa saya nama produknya apa. Ya, jadi who-nya adalah untuk anak-anak yang tidak bisa atau tidak tahan dengan laktose. Laktose itu apa? Ada jenis protein pada susu itu ya, yang membuat biasanya kalau anak-anak bayi yang nggak tahan itu dia akan menjadi mencret-mencret biasanya. Mereka menawarkan susu apa lupa saya mereknya ya. Lah nama mereknya X gitu ya. Kenapa? Ya. Jadi ada alasannya kenapa. Jadi jelas ditujukan kepada siapa, ya, apa yang ditawarkan dan mengapa, alasan apa yang membuat orang yang ditawarkan itu harus membeli barang ini. Jadi untuk apa namanya? Untuk sebuah iklan nggak tiba-tiba langsung nampilkan mereknya. Gitu. Ya, harus jelas kepada siapanya. Target, apa yang mau ditawarkan, dan alasan mengapa itu. Coba dibuat beberapa contoh. Coba dibuat beberapa contoh yang bisa kamu lakukan dengan menyusun sebuah bahasa yang bisa digunakan untuk iklan. Ya, buat value proposition. Oke, nanti itu bisa jadi tugas nantinya. Buat value proposition. Oke, berikutnya saya tidak akan sampai tuntas semua materi yang ada dalam slide ini. Yang paling penting yang saya ingin katakan bahwa di dalam manajemen pemasaran ada 2 unsur penting yang kita perlu
lakoni, ya, perlu kita lakukan ya ketika kita menjalani manajemen pemasaran. Ya. Satu, kita memanajemeni proses pemasarannya itu sendiri. Jadi bagaimana cara membuat iklan, bagaimana menawarkan, ya tadi seperti buat value proposition, ya. Kemudian bagaimana proses-proses yang kita lakukan, ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita memanajemeni pelanggan kita. Kenapa? Karena tadi, ya, tadi kan ada 3 unsur manajemen pemasaran itu, ya. Yaitu satu, mengidentifikasi, yang kedua adalah ini ya, ada 3 peran marketing, satu mengidentifikasi pelanggan, yang kedua memuaskan pelanggan. Kalau yang 1 dan 2, itu yang saya katakan tadi, ini ada di dalam diri kita sebagai penjual, proses ini. Ya, itu yang saya bilang ada 2 tadi. Ada 2 bagian untuk mengurusi 3 hal. Nah, ada 2 bagian untuk mengurusi 3 bagian. Bagian 1 dan bagian 2 itu di internal kita, urusan internal perusahaan kita sendiri. Kita sebagai penjual yang punya urusan. Tapi yang ketiga, retain customer, ini masuk bagian yang kedua. Ya, ini sudah urusannya adalah urusan kita berhubungan dengan pelanggan. Retain customer, ya, karena kita tidak ingin sekali transaksi selesai. Pelanggan itu harus dijaga hubungannya dengan kita. Kalau di S1 ada mata kuliahnya sendiri, namanya CRM, Customer Relationship Management. Karena kita ingin pelanggan itu terus-menerus jadi pelanggan kita. Bukan sekali, habis itu nggak ketemu lagi. Jadi bagaimana cara kita membuat pelanggan itu nyaman dengan kita. Dia akan selalu bertahan belanja barang dengan kita. Itu tantangan kedua yang harus kita kelola dalam manajemen pemasaran. Ya, tadi dari 3 peran marketing. Yang pertama identify customer, yang kedua satisfy customer. Itu ada di dalam internal kita. Tapi mempertahankan pelanggan itu kita harus berhubungan dengan mereka. Bagaimana ada customer lifetime value. Kita bisa mengenali karakter pelanggan. Pikir ini mungkin terlalu mendetail, mungkin terlalu tinggi kalau untuk anak diploma. Saya pikir silakan kalau mau baca ya silakan dibaca untuk diketahui. Tapi pada prinsipnya bahwa pelanggan itu harus dijaga hubungannya dengan kita. Karena alasan utamanya sekarang kita berada dalam era kompetisi. Era kompetisi itu mencari pelanggan baru sangat sulit. Jangan kata mau cari pelanggan baru, pelanggan lama saja bisa pindah ke lain hati. Beda zaman ketika masih zaman monopoli, bukan kompetisi. Ya, dulu saya tahu betul, dulu ketika Telkom, ya, karena saya
dulu kerja di Telkom. Ketika dulu Telkom hanya satu-satunya perusahaan telekomunikasi di Indonesia, maka Telkom Indonesia itu monopoli. Semuanya harus Telkom. Contoh yang lain sekarang Indonesia ini misalnya Pertamina, ya, masih monopoli. Dulu hanya ada Garuda sama Merpati, perusahaan penerbangan. Dulu. Begitu dibolehkan swasta masuk, Merpatinya mati. Sudah lama tutup Merpati. Sekarang Garuda lagi sekarat. Tinggal nunggu keputusan pemerintah mau dibangkrutkan atau tidak. Bayangin, perusahaan sebesar Garuda itu bisa bangkrut karena lebih besar hutang daripada pemasukan. Akibat kalah dalam bersaing. Ya. Susah nyari pelanggan baru. Pelanggan lama bisa pindah ke kompetitor kita. Ya. Telkom, alhamdulillah, sampai sekarang bisa bertahan, walaupun sudah tidak monopoli lagi. Selain Telkom, ada Indosat, ada XL, ada Tri, ya, ada Smartfren. Ya, tapi alhamdulillah Telkomnya masih berdiri. Masih untung. Yang aneh itu Pertamina. Pertamina nggak punya saingan. Pertamina monopoli. Tapi kok bisa Pertamina rugi? Satu lagi PLN. Belum ada PLN swasta. Ya. Pernah kamu komplain harga listrik naik, minta diturunkan? Berhasil, minta turunkan? Enggak. Karena dia monopoli. Maka putuskan katanya. Gelaplah rumah kamu. Nggak mau langganan sama PLN, silahkan putus katanya. Tapi yang herannya, kok PLN itu rugi? Bayangkan kalau PLN itu ada saingan. Saya yakin orang pindah semua ke perusahaan yang lain. Nah, itulah pentingnya CRM, Customer Relationship Management. Jadi pelanggan itu harus dijaga, harus dimanajemeni hubungannya, relasinya. Kita harus baik-baik dan pelanggan, jangan musuhan sama pelanggan. Pelanggan harus disenangkan hatinya, pelanggan harus diistimewakan selalu gitu loh. Sebenarnya belajar tentang CRM ini gampang, ya, apalagi bagi remaja-remaja seumuran kalian. Kamu tentunya tahu rasanya jatuh cinta seperti apa, ya. Tahu kan betapa susahnya mau mendapatkan gitu. Tapi begitu sudah dapat, kadang-kadang nggak kita urus, ya. Mau menjatuhkan hati seorang itu sulit untuk dapat. Begitu sudah dapat hatinya, untuk jaganya kok susah ya? Ya karena memang kita nggak niat untuk jaga. Banyak contoh artis, ya, acara pernikahan diliput TV 7 hari 7 malam, habis biaya sekian miliar untuk acara pernikahan, 3 bulan cerai. Mahal betul untuk nikah 1 malam sampai sekian miliar, 3 bulan kemudian cerai. Karena relationship-nya, hubungannya tidak di-manage. Nah, begitu juga dengan pelanggan. Nyari pelanggan baru, itu sulitnya bukan main sekarang, karena persaingan. Jadi kalau kamu cowok-cowok, kalau kamu tuh raja, nggak ada saingan, enak aja, kamu tunjuk aja perempuan mana yang kamu mau.
Suka nggak suka dia akhirnya dapat juga gitu. Tapi kalau kamu bukan raja, ketika ada perempuan cantik yang diperebutkan oleh banyak orang karena kompetisi, belum tentu menang kamu. Kalau sudah dapat, jagalah baik-baik. Ya, nanti pada waktunya kamu akan tahu bagaimana pentingnya menjaga hubungan itu. Ya, jadi yang namanya hubungan dengan pelanggan itu bisa kita jaga sepanjang kita punya keunggulan kompetitif. Atau kita bisa menggunakan yang namanya best marketing tools. Ya. Jadi kita menjaga pelanggan itu lewat proses-proses marketing yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, karena pada prinsipnya hubungan pelanggan itu adalah memuaskan pelanggan. Dia tidak akan berpindah ke lain hati. Ya, saya pikir itu yang penting, selebihnya bisa kamu baca sendiri, ada faktor-faktor yang menghubungi, yang berhubungan dengan pengambilan keputusan di sisi pelanggan. Nah, ini harus kita pengaruhi pelanggan itu. Gimana caranya ketika dia bilang, aku mau beli, nah itu beli punya kita. Gitu. Harus kita pengaruhi. Banyak hal yang lain-lain. Saya pikir itu untuk hari ini. Ya, cukupkan dulu. Ini kita sebenarnya materi kita ini sudah bukan yang utamanya lagi. Ya, ini sifatnya hanya memberikan contoh bagaimana ilmu manajemen diterapkan, khususnya dalam bisnis. Ya. Karena judul mata kuliah kita adalah manajemen, dasar manajemen dan bisnis. Jadi utamanya kita belajar dasar manajemennya. Ini setelah paham manajemennya bahwa ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada kepemimpinan, dan ada pengawasan atau pengendalian, maka kita lihat bagaimana ilmu manajemen diterapkan. Salah satunya adalah penerapannya dalam dunia bisnis. Ya. Jadi minggu lalu kita lihat bagaimana menggunakan teknologi sebagai alat untuk berbisnis. Yang sekarang kita lihat bagaimana manajemen diterapkan ke dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah pada manajemen pemasaran. Dan untuk mendalaminya nanti, manajemen pemasaran semester 5 akan ada mata kuliah sendiri, yaitu manajemen pemasaran. Kita akan lebih mendalami apa itu pemasaran secara. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kayaknya cuma ada 8 orang yang kuliah hari ini. Ya. Yang lainnya kemana saya nggak tahu. Akhiri kuliah hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya pikir nggak ada yang hadir. Saya tunggu jam 10.30 lewat, nggak ada satupun yang masuk. Sudah hampir mau saya matikan zoom-nya tadi. Ternyata ada yang masuk beberapa orang. Ya, saya nggak tahu nih alasannya apa. Ini dari sekian puluh orang, ya, kan 20 berapa ini yang masuk di mana? Ya, oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.